Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mawar Sekar Ayu Rosita. Dan pada video kali ini, saya ingin membawakan sebuah materi dari ilmu pragmatics, yaitu presupposition. Nanti kita akan bahas beberapa poin yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, presupposition. Poin pertama kita akan bahas tentang definition. Yang kedua kita akan bahas tentang properties of presupposition. Tapi sebelum itu, presupposition apa sih itu? Presupposition itu perkiraan atau persangkaan dalam bahasa Indonesianya. Nah, lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi, mari kita menuju definition. Definition of presuppositions. Presuppositions are piece of information associated with certain lexical item and syntaxis contractions. Nah, presupposition ini atau perkiraan ini bisa dikatakan, bisa diartikan sebagai informasi yang terkait dengan lexical item tertentu, yang dibawa oleh lexical item tertentu, dan juga dihasilkan dari struktur sintaksis tertentu. Presupposition ini juga bisa dimaknai, diartikan sebagai makna yang terkandung dalam ujaran seseorang dan itu dihasilkan berdasarkan certain lexical item dan sintaksis contraction itu. Jika dipikir secara sederhana, presupposition atau prasangka ini adalah sebuah informasi yang kita dapatkan dari seseorang, dari pernyataan seseorang, dari ucapan seseorang yang itu tidak terucap secara langsung, tapi melalui kata-katanya, juga melalui ungkapannya, kita bisa mendapatkan poin penting. And next, there are many such presupposition triggers, as they are called, and the following is just a small selection. And they are factives, aspectual verbs, it cleft, WH cleft, focus particles, quantifiers, definite, iterative, temporal clause. Beberapa nama-nama itu adalah banyaknya poin-poin yang mengacu pada presupposition atau poin-poin yang mengacu kepada munculnya perkiraan atau persangkaan. Oke, mari kita menuju yang pertama yaitu factives. Di sini ada contoh, Jane regrets that she bought a handphone. Jane menyesal karena dia membeli sebuah handphone atau HP atau ponsel. Jane menyesal karena telah membeli sebuah ponsel. Nah, di sini bisa kita lihat kalimatnya yaitu Jane menyesal karena dia membeli sebuah ponsel. Intinya bukan karena Jane yang menyesal, tapi karena Jane yang membeli sebuah ponsel. Itulah yang dimaksud dengan presupposition. Tadi itu factives, dan selanjutnya ada aspectual verbs. Di sini ada contoh. Morgan has stopped painting. Morgan telah berhenti melukis. Bisa kita amati secara perlahan. Morgan telah berhenti melukis. Bukan Morgan yang berhenti. Di sini yang poinnya bukan Morgan yang berhenti, tapi Morgan yang pernah melukis. Dia berhenti melukis, tetapi di masa lalunya dia pernah melukis. Intinya adalah seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada it cleft. It di sini mengacu pada sesuatu. It was in July that we debut. Itu berada di bulan Juli saat kita debut. Atau bisa diartikan juga itu berada di bulan Juli bahwa kita debut. Nah, dari kalimat ini yang menjadi poin penting adalah we debut. Bukan it was in July. Perkiraan adalah di mana seseorang melakukan suatu hal yang bermakna, yang di sini it was in July hanya berperan sebagai keterangan, dan poin pentingnya ada di we debut. Selanjutnya ada WH cleft. Kenapa di sini WH? Karena pada contoh kali ini kita fokus kepada sesuatu yang berlawan dengan huruf WH, seperti what, who, where, when, why, while. Dan di sini ada contoh dari
menggunakan kata what. Okay, let's get it. What Naya drink was tea. Apa yang Naya minum adalah teh. Jika seseorang tidak melihat posisi Naya, tapi dia mendengar bahwa Naya sedang meminum sesuatu, maka poin terpenting yang bisa diambil orang itu adalah Naya drink something. Naya meminum sesuatu. Teh di sini fungsinya adalah hanya sebagai keterangan apa yang Naya minum, tetapi orang berprasangka itu lebih berpikir secara sederhana dan tidak terinci, maka banyak orang yang berprasangka Naya drink something. Naya meminum sesuatu. Tidak peduli apa yang diminum Naya, tapi yang orang itu pikirkan dari prasangkanya adalah tetap Naya meminum sesuatu. Oke, lanjut. Focus particles. Contoh kali ini adalah Ian bring pencil too. Artinya, Ian membawa pensil juga. Kata juga di sini memberi keterangan bahwa Ian adalah seseorang yang lain yang juga sama-sama membawa pensil. Jika ada kata juga, berarti jumlahnya ada lebih satu orang. Jadi poin penting yang bisa diambil dari focus particles ini, perkiraan yang bisa diambil adalah somebody else bring pencil. Seseorang yang lain membawa pensil. Selain Ian tentu saja. Nah, dari sini sudah mulai bisa dimengertikan apa itu presupposition. Ada lagi nih yaitu quantifiers. Quantifiers. Ben spoke with all the applicants. Artinya, Ben berbicara dengan semua pelamar. Dari kalimat ini, dari kalimat Ben berbicara dengan semua pelamar, bisa kita ambil prasangka bahwa di sana, di posisi Ben, ada beberapa pelamar. Maka dari itu, poin prasangka yang bisa diambil di sini, presupposition-nya adalah there were applicants. Atau ada para pelamar di sana. Lanjut ke definite. Hype agency in Seoul is open every day. Artinya, agensi Hype di Seoul itu buka setiap hari. Jika orang awam berprasangka tidak memperhatikan sebuah keterangan yang lebih teliti seperti waktu, kapan itu, apakah setiap hari, ataukah setiap minggu, ataukah setiap bulan, orang sekilas pasti langsung berprasangka bahwa di Seoul, di kota Seoul sana itu ada Hype agency, ada agensi Hype. Maka presupposition yang bisa diambil di sini adalah Hype agency in Seoul. Agensi Hype di Seoul. Selanjutnya ada iteratives. Iteratives, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya berulang-ulang. Pada interaktif, ada contoh. Jake returned to America. Jake kembali dari Amerika. Dari contoh ini, bisa kita pahami bahwa Jake baru saja kembali dari Amerika. Artinya, Jake di sini pernah tinggal di Amerika. Karena dia baru kembali dari Amerika. Jadi, presupposition di sini yang bisa kita ambil, prasangka yang bisa kita dapatkan adalah Jake was in America before. Intinya, Jake itu dulunya pernah berada di Amerika. Jika Jake tidak pernah berada di Amerika, maka tidak ada kata return di sini. Nah, itu adalah iterative. Selanjutnya ada temporal clauses. Contoh di bawah ini, after Jay finished his practice, he watched TV. Setelah Jay menyelesaikan latihannya, dia menonton TV. Di sini, temporal clauses adalah klausa sementara. Jadi, jika berada di presupposition, maka poin yang dapat kita ambil adalah he finished his practice. Dia, si Jay ini, telah menyelesaikan praktisnya atau latihannya. Nah, teman-teman, tadi itu adalah definisi dan presupposition triggers. Selanjutnya kita menuju pembahasan yang kedua yaitu properties of presupposition.
Di bagian properties of presuppositions, ada 3 hal yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Pertama ada constancy under negation, kedua ada divisibility, dan yang terakhir ada the projection problem. Baik, menuju ke pembahasan yang pertama pada materi properties of presupposition, yaitu constancy under negation. Artinya, konstan di bawah sangkalan. An utterance of a sentence S presupposes a proposition P if and only if A, if S is true, then P is true, and B, if S is false, then P is still true. Oke, mari kita lihat pengertian di atas. Ungkapan dari sebuah kalimat pada S disangka atau dikira oleh saran dari P jika A. Jika S itu benar, maka P benar. Dan B, jika S itu salah, kemudian P masih tetap benar. Dari pengertian constancy under negation ini bisa kita lihat keterangan yang juga sudah kita pahami secara perlahan bahwa meskipun S mau itu benar atau salah, hasil pada P tetap menunjukkan kebenaran. Contohnya adalah the restaurant in Jakarta is closed on Sunday. Ungkapan kedua, the restaurant in Jakarta is not closed on Sunday. Kedua item ini sama-sama membahas tentang restoran di Jakarta. Kalimat pertama menjelaskan bahwa restoran di Jakarta itu tutup pada hari Minggu. Ini bisa kita katakan sebagai benar, misalkan. Dan contoh kedua, the restaurant in Jakarta is not closed on Sunday, maksudnya restoran di Jakarta itu tidak tutup pada hari Minggu. Sangat bertentangan dengan ungkapan pertama yang menyatakan bahwa restoran di Indonesia tutup pada hari Minggu. Dan pada kalimat kedua ini, kita anggapkan bahwa S di sini adalah salah, false. So, the result is, there is a restaurant in Jakarta. Di sana, ada restoran di Jakarta. Dua poin tersebut sama-sama menyebutkan restoran di Jakarta, meskipun keduanya memiliki keterangan waktu buka yang berbeda. Jadi dari sini dapat dipahami? Semoga bisa ya teman-teman. Bagian lain dari properties of presupposition yang kedua adalah divisibility. Divisibility. Atau bisa dikatakan juga mengalahkan hal-hal yang berbau tembus pandang. Mungkin tembus pandang di sini adalah seperti pada conversational implicator, di mana pada materi itu dijelaskan bahwa seseorang mengungkapkan sesuatu kata tanpa menyebutkan kata itu secara gamblang, secara terang-terangan. Baik, tadi itu sekilas tentang conversational implicators. Kita kembali kepada divisibility. Like conversational implicators, but unlike semantic entailment, presuppositions are cancelable. They are nullified if they are inconsistent with, first is background assumptions, second, conversational implicators, and the last is certain discourse context. Nah, di sini seperti implikator konvensional, tapi tidak seperti ekornya semantik, presupposition ini bisa di-cancel atau dihapuskan. They are nullified if they are inconsistent with, dan pada presupposition itu bisa dibatalkan, bisa dihapuskan jika mereka memiliki salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama tadi adalah background assumption, kedua ada conversational implicators, yang ketiga ada certain discourse context. Mari kita lihat pada background assumptions. Megan got work before she finished her S1 degree. Megan dapat pekerjaan sebelum dia menyelesaikan S1-nya. Pada kalimat ini, presupposition-nya adalah she finished her S1 degree. Dia, si Megan ini, telah menyelesaikan atau tetap menyelesaikan
S1-nya, pendidikan S1-nya. Nah, maksudnya dari sini, meskipun Meghan mendapatkan pekerjaan sebelum dia menyelesaikan S1-nya, tapi Meghan ini tetap akan selanjutnya dia menyelesaikan pendidikan S1-nya. Karena jika kita lihat di lingkungan sekitar kita, kebanyakan para mahasiswa itu bekerja meskipun mereka belum menyelesaikan pendidikan S1-nya. Oke, itu tadi adalah contoh yang pertama. Mari kita lihat di contoh yang kedua. Meghan died before she finished her S1 degree. And the presupposition is she finished her S1 degree. Meghan mati atau meninggal sebelum dia menyelesaikan pendidikan S1-nya. Lalu, poin yang diambil di sini adalah si Meghan ini menyelesaikan pendidikan S1-nya. Nah, ini adalah hal yang tidak masuk akal karena posisi di sini Meghan itu meninggal sebelum dia menyelesaikan pendidikan S1-nya. Jadi secara otomatis Meghan tidak bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya meskipun keadaan sedang menimpanya saat ini. Jadi yang kedua, poin yang diambil ini tidak sesuai dengan konteks kalimat yang sebenarnya. And then, these presuppositions can be cancelable. And the second is conversational implicators. Implikatur konversasional. Mari kita lihat. If V is organizing a stag night, I will be angry that he is doing so. Jika V tetap akan berencana mengorganisasikan pesta bujangnya, aku akan marah karena dia masih melakukan itu. Dari kalimat ini, ada dua kemungkinan yang bisa diambil oleh pembicara, yaitu perhaps V is organizing a stag night, perhaps he isn't. And the second is V is organizing a stag night. Yang positif, bisa jadi V itu tetap merencanakan pesta bujangnya. Tapi bisa jadi juga dia tidak melakukan hal itu. Dan poin kedua, yang negatif ini, V merencanakan pesta bujangnya. Nah, dua hal ini karena tidak pasti, maka presupposition bisa dibatalkan. Selanjutnya ada certain discourse context. And the example is, there is no prince of excellence. Therefore, the prince of excellence is handsome. Maksudnya di sini adalah tidak ada pangeran Axelon. Maka dari itu pangeran Axelon itu ganteng. Nah, poin yang diambil di sini adalah presuppositionnya there is prince of excellence. Di sana ada pangeran excellent. Kita lihat dari kalimatnya ya. Di sana tidak ada pangeran excellent. Maka dari itu, pangeran excellent itu ganteng. Itu tidak masuk akal menurut saya. Karena apa? Di awal bilangnya tidak ada pangeran excellent. Tapi bagaimana mungkin bisa menyebut bahwa pangeran excellent itu tampan? Tampan itu kan berupa wujud. Wujud itu kan pasti ada. Jika pangeran excellent itu tidak ada, maka bagaimana orang itu bisa menyebut bahwa pangeran excellent itu tampan? Nah, pada hal ini maka presupposition itu bisa ditolak. And the last part of properties of presuppositions is the projection problem. Let me read it for you. It is in general expected that the presuppositions of a simple sentence will ascend to become the presuppositions of the complex sentence of which the simple sentence is a part. The projection problem manifests itself into opposite directions. On the one side of the projection coin, the presuppositions of a component sentence may fail to be projected onto, and hence inherit by the whole complex sentence. On the other side, the presuppositions of component sentence may be preserved when that constituent sentence becomes part of a more complex sentence. Ini secara umum diekspektasikan kalau the presuppositions
of simple sentence, kalimat sederhana, akan naik menjadi the presuppositions of the complex sentence, atau presupposition kalimat kompleks, yang mana simple sentence atau kalimat sederhana ini menjadi bagian dari complex sentence itu. Itu tadi sedikit gambaran tentang apa itu the projection problem. Dan selanjutnya di slide berikutnya ada the presuppositions may be blocked. Atau presupposition bisa jadi ditolak, diblok. Ada beberapa contoh di sini yang bisa kita lihat. The first one is the president doesn't regret vetoing the bill. Presiden tidak menyesal memveto rancangan undang-undang. Pada kalimat pertama, poin yang diambil adalah the president vetoed the bill. Presiden itu memveto rancangan undang-undang. Baik, kita simpan dulu. Mari kita ke kalimat selanjutnya. The president doesn't regret vetoing the bill because he never did so. Poin yang diambil adalah the president vetoed the bill. Nah, dari kedua contoh kalimat itu, the president doesn't regret vetoing the bill dengan the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so, mendapatkan poin yang sama, yaitu the president vetoed the bill. Bisa kita bandingkan teman-teman. Di sini, di kalimat pertama, presiden tidak menyesal karena telah memveto rancangan undang-undang. Nah, tidak menyesal karena telah memveto rancangan undang-undang, berarti presiden memveto rancangan undang-undang. Itu masuk akal. Itu bisa jadi, bisa diterima. Untuk kalimat selanjutnya ada the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so. Di sini ada tambahan because he never did so. Karena dia tidak pernah melakukan itu. Tapi poin yang diambil di sini adalah the president vetoed the bill. Presiden ini memveto rancangan undang-undang. Padahal pada kalimat di atasnya yang menjadi acuan poin itu diambil adalah ada kata because he never did so. Jadi pada kalimat yang ini bisa diblok. Itu tadi adalah contoh pertama. Contoh yang kedua, I'm sure John's wife is beautiful. Aku yakin bahwa istri John itu cantik. Nah, poin yang diambil adalah John has a wife. John memiliki seorang istri. Kita simpan dulu. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya. I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife. Ada penambahan kata if he has a wife. Aku yakin istri John itu cantik jika dia memiliki seorang istri. Dan poin yang diambil di kalimat ini adalah John has a wife. John memiliki seorang istri. Mari kita bandingkan lagi. Di contoh pertama, I'm sure John's wife is beautiful. Poin yang diambil adalah John has a wife. Ini menurut saya masuk akal karena apa? Aku yakin istri John itu cantik. Nah, itu berarti John itu sudah memiliki istri dan istrinya itu cantik. Jadi poin yang diambil kalau John sudah memiliki istri itu benar. Lalu kalimat kedua, I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife. Ada tambahan kata if he has a wife, jika dia memiliki seorang istri. Kata jika di sini itu bisa menyatakan sesuatu hal yang belum pasti atau sebaliknya. Atau hanya angan-angan belaka. Jika dia memiliki seorang istri, maka itu berarti John di sini belum memiliki istri. Tapi poin yang diambil itu John has a wife. John memiliki seorang istri, dan itu tidak masuk akal dengan kalimat yang berada di atasnya yang menjadi acuan. Poin tersebut diambil, maka kalimat kedua ini bisa diblok. Itu contoh yang kedua dari John dan istrinya. Sekarang mari kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada Mr. Wang. Mr. Wang is the Emperor of China. Mr. Wang adalah seorang kaisar dari Cina. Poin yang diambil adalah there is an Emperor of China. Nah, poin yang diambil di sini, di sana itu ada seorang kesatria, ada seorang kaisar Cina. Dan ini lumayan masuk akal, tapi kita simpan dulu. Baik, contoh yang selanjutnya ada Mr. Wang dreamed that he is the Emperor of China. Mr. Wang bermimpi bahwa dia itu adalah kaisar Cina. Dan poin yang diambil adalah there is an Emperor of China. Di sana ada
Kaisar Cina. Dan di sini itu maksudnya adalah Mr. Wang ya teman-teman. Mr. Wang adalah Kaisar Cina. Dan poin yang diambil adalah there is an emperor of China. Dan ini menurut saya masuk akal. Tapi pada kalimat kedua lagi nih, Mr. Wang dreamed that he is the emperor of China. Poin yang diambil there is an emperor of China, seperti poin yang diambil pada kalimat pertama. Perbedaan dari dua kalimat ini terletak pada kata dream. Kalimat kedua menegaskan bahwa Mr. Wang itu bermimpi kalau dia itu kaisar Cina. Kata bermimpi itu hanya angan-angan, belum tentu terjadi. Jadi jika pada kalimat ini ditegaskan bahwa Mr. Wang itu kaisar Cina, maka itu juga tidak masuk akal. Jadi kalimat yang kedua ini bisa diblok. Pembahasan selanjutnya yaitu the presuppositions may survive. Presupposition mungkin bisa diselamatkan. Baik, langsung saja. Contoh pertama ada Susan. Di sini ada dua kalimat dan dua poin yang sama. Poin yang sama itu berbunyi Susan was in England before. Susan pernah berada di Inggris sebelumnya. Baik, kalimat pertama ada Susan returns to England with the point is Susan was in England before. Ini lumayan masuk akal dan sesuai ya. Lalu yang kedua, if Susan returns to England, she will be arrested. Jika Susan kembali ke England, dia akan tertangkap. Dan poinnya adalah Susan was in England before. Ini juga masih bisa diselamatkan karena apa? Di sini ada kata return. Di contoh 1-2 kita menemukan kata returns. Susan returns. If Susan returns. Nah itu berarti Susan dulunya itu pernah tinggal di England. Ini benar dan masih bisa diselamatkan. Contoh selanjutnya yaitu either Susan return to England or she will flee to Spain. Poin yang diambil adalah Susan was in England before. Ini juga benar, masih bisa diselamatkan. Karena apa? Di sini juga ada kata return. Selanjutnya, if Susan miss her home, she will return to England. Jika Susan merindukan rumahnya, dia akan kembali ke England. So, the point is Susan was in England before. Kembali lagi, di sini ada kata return meskipun tidak tercantum pada awal-awal kalimat, tetapi pada akhir setelah koma itu, tapi tetap saja di sini konteksnya Susan pernah ke England sebelumnya. Karena ya rumah Susan sebenarnya dulunya itu berada di England. Jadi itu teman-teman pembahasan mengenai presupposition dari definisi juga properties of presupposition. Semoga dari penjelasan ini teman-teman bisa memahami sedikit apa itu tentang presupposition dan bisa menjadikannya ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman dan orang lain. Ya, saya kira cukup itu. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, atau salah pengucapan, atau terlalu lama, atau salah melantunkan, atau tidak mudah dipahami kata-kata saya oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. And then see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.